Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat. Daun salam, daun saja. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga malam hari ini. Bapak, Ibu, Bu, hingga malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Bahkan Allah tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, kita tidak akan pernah mampu. Maka Bapak Ibu, nikmat Allah berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan tidak kalah penting adalah nikmat sehat wal afiat. Semoga kita senantiasa Allah berikan kesehatan. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kepada umatnya yang senantiasa berpegang teguh menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan kita berharap Bapak Ibu, semoga kelak di yaumil qiyamah kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tadi kata Pak Haji, tak kenal maka tak aruf. Tak kenal maka kenalan. Ya, gitu. Jadi tak kenal maka kenalan. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak salah 3 atau 4 tahun yang lalu, kalau bisa dilihat di YouTube Al Mujahidin, saya juga pernah ya Pak Ji ya, momennya sama juga di akhir tahun. Aktivitas saya harian Bapak Ibu, saya di SD Islam Asuryaniyah. Nah, kalau di sini sama barengan sama Ustadz Ajat ya, Ustadz Ajat Sudrajat. Kita sama-sama di Asuryaniyah itu guru Al-Qur'an gitu ya, guru tahfiz. Kemudian selain itu aktivitas saya di rumah itu menjadi pembina rumah Quran Al-Fatih. Dan alhamdulillah banyak anak-anak yang sudah selesai dan mereka melanjutkan jenjang pendidikannya, ada yang ke pesantren, ke sekolah negeri atau ke kampus dengan hafalan yang mereka miliki. Kan sekarang ada tuh Bapak Ibu ya, jalur prestasi ya. Nah, alhamdulillah sekarang kampus-kampus juga sama, artinya mereka membuka ya para anak-anak yang hafizul Quran, ada jalur khusus. Maka kita berharap bukan hanya dalam kapasitas dunia, jauh daripada itu, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita ini yang kecil-kecil nih ya, anak-anak yang para hafiz Quran yang kelak di yaumil qiyamah akan memberikan mahkota kemuliaan untuk kedua orang tuanya. Amin. Amin. Cukup ya Bapak Ibu ya sampai situ ya. Nah, udah kenal kan? Nah, kalau rumah saya di Bekasi Timur Regensi Bapak Ibu ya, di Blok N ya, BTR, tepatnya N11 nomor 6. Nanti Bapak Ibu lihat gubuk saya di situ ya. Baik Bapak Ibu, di flyer yang saya buat itu judulnya apa ya? Saya juga lupa. Membangun harapan ya, mewujudkan impian. Sebelum saya masuk ke situ, saya mau tanya dulu 3 sampel ya, bapak-bapak 3, ibu-ibu 3. Pak, siapa ini yang pakai kacamata?
Boleh, Sudirman. Pak Sudirman. Sudirman. Saya tanya Pak, target Bapak di 2026 apa Pak? Target saya di 2026 Iya. saya lebih baik lagi dari 2025 Oke. dalam hal ketaatan kepada Allah, Wah, Insya Allah. dalam pendidikan anak, Ya. dan dalam pembinaan rumah tangga. Amin. Itu berarti Pak ya fokusnya. Bisa nggak Pak yang lebih spesifik? Intinya ketaatan kepada Allah aja. Oh, tata Allah. Pak Sudirman. Oke. Tadi kalau salah Pak RT ya ini ya. Ya. Benar kan? Ya. Coba Pak. Pak siapa namanya? Pak Baskoro. Oke, Pak Baskoro. Target Bapak di 2026. Bawa mobil. Bapak Ibu, ini mah kita santai ya. Jadi jangan apa kayak kajian resmi. Sekiranya Bapak Ibu apa kakinya pegel, selonjoran nggak apa-apa. Takutnya asam urat. Ya, apa namanya kesemutan gitu ya. Ya, silakan Pak. Menunjukkan kesehatan yang baik. Kesehatan. Baik. Usia berapa Pak Baskoro? 50. 60. Masya Allah. Berkah selalu Pak ya. Cukup Pak? Baik. Coba terakhir yang ini. Bapak, iya. Pak siapa namanya? Pak Ansori. Pak Ansori. Bapak. Oke. Bendahara masjid. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu tadi disampaikan Ketua DKM kita kebutuhan dana untuk merenovasi Masjid Al Mujahidin sekitar 2,1 M. Mudah-mudahan Allah mudahkan, lancarkan. Amin. Ya Allah, amin. Akhir tahun depan kelar. Ya. Gimana Pak? Kita tadi Pak Ansori. Pak Ansori. Ya, target di 2026. Ya. Semangat aja. 2026 Iya, betul. punya cucu lagi. Masya Allah, punya cucu lagi. Di sini ada anak beliau, putra atau putri beliau? Anak itu ya, Masya Allah. Cucunya lagi pergi sama bapaknya kayaknya. Oh gitu. Mudah-mudahan dikabul ya, Pak. Baik, dari bapak-bapak 3, dari ibu-ibu 3. Coba, mohon maaf, ini ibu siapa yang selonjoran? Ibu iya, yang pakai kacamata. Ibu malah nengok lagi. Iya, ibu. Nah, ibu siapa? Bu Nur Hadi. Oke. Apa Bu target di 2026? Sehat. Suami ibu yang mana? Ada. Oh, Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu Pak ya. Amin. Kemudian ada lagi Bu? Cukup? Oke, ya. Baik. Sebelahnya, ya, yang mau minum gak jadi? Itu Bu RT. Oh, Bu RT. Bu RT 6 itu. Bu RT 6. Ya, baik, dengan ibu siapa? Bu Baskoro. Baik. Apa Bu? Targetnya. Target di 2026. Apa tuh Bu? Sama. Dari kesehatan dan usia yang matang. Insya Allah. Amin. Kesehatan semuanya Bapak Ibu ya. Itu keinginan kita. Kenapa Bapak Ibu sehat? Sehat itu adalah segalanya Bapak Ibu. Iya. Makanan yang enak, harta yang banyak. Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa menikmati itu. Makanya kata Luqmanul Hakim, tidak ada nikmat yang paling nikmat setelah nikmat iman dan Islam kecuali nikmat sehat walafiat. Betul? Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat Bapak Ibu. Amin. Berikutnya siapa ya? Ini nih. Ini, enggak ini. Ya ibu tuh yang megang-megang kue begini. Iya ibu tadi. Nah, ibu yang megang kue gini tadi. Nah, itu ibu, benar. Nah, itu yang megang HP. Nah. Ya. Ini harusnya ada door prize-nya. Bu siapa namanya? Bu Suparman. Oke. Apa target Ibu di 2026?
bisa lebih spesifik Bu, lebih detailnya. Kayak tadi tuh Pak ini punya cucu, nah, itu kan spesifik tuh. Nah, apa Bu? Oke, pengen bahagia dunia akhirat itu semua Bu ya. Makanya ada doa sapu jagat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahkan Bapak Ibu kalau kita tawaf itu ya, itu doa dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Siapa yang enggak mau Bapak Ibu? Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikan kepada kami hasanah. Hasanah itu sering diterjemahkan apa Bapak Ibu? Kebaikan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, salah satu tafsir hasanah itu adalah as-sa'adah. As-sa'adah itu apa? Kebahagiaan. Siapa yang tidak ingin bahagia Bapak Ibu? Halo? Kita semua ingin bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ditutup apa? Wa qina azabannar. Dan kami terlindung, terbebas dari api neraka. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kenapa saya mengawali demikian? Ketika kita punya target, maka hidup kita itu punya apa? Tujuan yang jelas. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Ketika 2024, ketika itu saya baru pulang umroh, ada dreams yang ingin saya capai di 2025. Apa itu? Saya ingin umroh bersama istri dan anak-anak saya. Itu terus Bapak Ibu yang saya saya doakan itu. Makanya tadi saya katakan doa itu Bu spesifik. Semakin spesifik semakin mudah ya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya nabung gitu ya. Dan alhamdulillah bulan November kemarin saya dan istri serta anak-anak bisa menunaikan umroh. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semua demikian ya. Amin. Nah kalau ditanya apa 2026 target saya? Target saya adalah apa Bu? Target saya adalah waktu itu ingat Bapak kalau di rekaman YouTube sebelahnya tahun 2000 berapa itu Pak Ji? 2023 atau 2022 saya itu Bapak Ibu 2023 itu saya pengen beli rumah sebelah saya tapi belum kecapean. Akhirnya karena belum kecapean udah saya buat umroh aja. Nah mudah-mudahan ini tahun ini saya habis, saya mau sampaikan Pak saya mau beli rumah Bapak dijual kan gitu. Karena di situ Bapak Ibu KBM Rumah Quran Al-Fatih mudah-mudahan bisa saya beli. Amin. Nah itu Bapak Ibu, itu hanya mukadimah saja ya. Artinya ketika kita punya tujuan, maka hidup kita lebih terarah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi saya tanya gitu ya, Bapak Ibu sebagai sampel, salah satunya adalah keinginan kita itu sehat. Siapa yang tidak ingin sehat? Karena dengan kita sehat Bapak Ibu, kita bisa menikmati hidup. Tapi kalau kita nggak sehat, bagaimana menikmati hidup? Makanan yang enak pun kalau kita sakit terasa hambar, tidak enak. Baik Bapak Ibu, saya bacakan sebuah hadis ini Bapak Ibu ya, ada di kitab Adabul Mufrad. Saya sering isi kajian itu Adabul Mufrad Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan hadis Nabi ini memberikan gambaran kepada kita 3 hal ini yang sangat penting kita miliki baik hari ini, esok, lusa, dan yang akan datang. Apa itu? Saya bacakan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini berasal dari sahabat Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari. Kalau belakangnya Al-Ansari Bapak Ibu berarti ini sahabat golongan Ansor.
Jadi sahabat itu ada golongan muhajirin, ada golongan ansor. Siapa muhajirin? Muhajirin adalah golongan sahabat yang ikut hijrah. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Dulu Bapak Ibu, ketika saya belum tahu gitu ya, kirain saya Mekah dan Madinah itu kayak Mustika Jaya sama Bantar Gebang, dekat. Tahu-tahunya Bapak Ibu, kalau naik bus kurang lebih 5 jam aja ya. Kalau naik kereta cepat itu sekitar 2,5 jam atau 3 jam. Jauh aja. Iya, itu lintasannya lurus. Ya. 5 jam. Coba bayangkan Bapak Ibu, itu 5 jam naik bus. Bagaimana Nabi dengan sahabat siapa ya? Dengan sahabat siapa yang hijrah saat itu? Abu Bakar. Dari Mekah ke Madinah, jalan. Coba itu. Luar biasa ya. Nah, itu sahabat golongan muhajirin. Ada golongan ansor. Nah, golongan ansor adalah sahabat penduduk asli Madinah atau pribumi Madinah. Nah, ini sahabat Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari. Apa kata beliau? Dari beliau, Nabi SAW bersabda, "Man asbaha minkum." Barang siapa, asbaha itu artinya pagi hari, atau bisa juga Bapak Ibu diterjemahkan saat ini atau hari ini. Minkum, di antara kalian, di antara kita semua. Nih Bapak Ibu, yang pertama, aminan fi syirbi, dirinya aman, keluarganya aman, anak, istri, suami aman, artinya sehat walafiat. Lingkungannya aman. Ini di Geraha aman Pak Haji? Ya, aman ya. Enggak ada begal, enggak ada curanmor, enggak ada maling gitu ya. Sampai tingkat negeri kita yang kita tinggal aman, Bapak Ibu. Itu kata Nabi, nanti penutup hadis ini, faka'annama hizat lahud dunya, sungguh dia telah mendapatkan kenikmatan dunia. Maka Bapak Ibu, kalau nih saat ini kita aman, keluarga kita sehat, anak, istri, suami, lingkungan kita aman, bahkan negeri kita ini aman, banyak-banyak bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah Bapak Ibu. Nih ya, kita nih di Al-Mujahidin, masjidnya enak, nyaman, ada AC-nya. Ini tuh disediain apa ini? Snack, ya. Tadi katanya sampai jam berapa ini? Jam 11, jam 12. Saya mah siap aja asal ada kambing guling. Ya. Kayaknya kalau dulu ada sate ya Pak Haji ya? Sate sama lontong. Sekarang apa menunya? Hah? Ya, kayaknya waktu saya itu sate dah. Ini apa? Kambing guling. Jadi yang pertama Bapak Ibu, aminan fi sirbihi. Engkau merasa aman dengan dirimu, keluargamu, anak, istri, suami. Lingkungan yang kita diami, tinggali aman, nggak ada konflik. Bahkan negeri yang kita tinggali aman. Harus banyak-banyak bersyukur. Bersyukur Bapak Ibu. Bapak Ibu, coba dah. Nih kita mah di sini bisa tolabul ilmi, bisa majelis ilmu. Coba saudara kita yang ada di Palestina, mau sholat juga sulit. Mau sholat Bapak Ibu ke kompleks Masjidil Aqsa, itu taruhannya nyawa. Halo? Taruhannya nyawa. Saya pernah bertanya, ada kawan saya yang kebetulan anggota TNI, Pak Haji, ditugaskan di perbatasan antara Israel dan Palestina. Itu beliau cerita, aneh pernah ditugasin
antara apa itu Palestina dan Israel, maaf salah. Itu ada orang pemuda apa namanya Palestina. Kalau kayak kita nyerobot lah, mau masuk ke Masjidil Aqsa, tembak, mati. Kenapa? Masjidil Aqsa itu kiblat pertama kita, Pak. Sebelum Masjidil Haram ditembak, Bapak Ibu. Orang Israel emang ada hati nuraninya? Enggak. Jangankan yang dewasa, yang kecil aja ditembak. Mereka enggak ada perasaan. Kalau kita mah mikir-mikir ya. Mereka enggak. Anda melanggar, saya bunuh. Nah itu ya ngeri, Bapak Ibu. Itu kawan saya itu juga pernah ditempatkan di apa tuh? Di Poso ya. Dulu tuh Ambon Poso. Beliau cerita, ada pernah kan, ini lagi jaga. Nih, lihat apa warga gitu ya, nih lehernya ditebas pakai samurai. Coba itu kalau ngeliat langsung ya. Jangan kan itu, kalau ibu-ibu mungkin ngelihat apa? Ngelihat sapi kemarin kurban kan. Ya, padahal makan dagingnya doyan. Nah, itu mengerikan. Jangankan itulah Palestina yang jauh, Poso, Bapak Ibu, ingat nggak COVID kemarin 2019 sampai 2021 ya. Nah, sekitar itulah. Bagaimana nggak mencekamnya? Ini kita nih semua, ini alumni COVID. Alumni COVID. Kenapa? Kita masih Allah berikan kesempatan hidup, Bapak Ibu. Teman guru kami di Asyuriani ada 2 kalau nggak salah, sebelum supir, terus tetangga, yang satu RT, satu blok. Bapak Ibu, saat itu suasana mencekam. Saya main ke rumah ibu saya di Mustika Sari, itu kan ada pemakaman apa itu? Padurenan, kan lewat gang bengkong tuh, Bapak Ibu. Itu sehari bisa hampir 20-30 lewat terus, sampai akhirnya apa, warga itu kesel bikin apa, spanduk peringatan kepada ambulans yang lewat, matikan alarmnya, sirine alarm. Saya ngetes, Bapak Ibu. Dibikin apa itu spanduk besar ya, matikan. Kenapa Bapak Ibu? Halo? Karena ketika mendengar sirine itu apa? Mati, kematian. Apa? Ya, itu ada lagi yang meninggal. Jangan-jangan habis ini saya nih. Benar nggak Bapak Ibu? Itu secara psikologis akan berpengaruh. Akhirnya ya benar juga itu warga matikan sirine ketika melewati gang bengkong itu. Orang sehari Bapak Ibu waktu itu ya bisa 20-30. Mungkin Bapak Ibu yang pernah datang ke apa pemakaman itu, ya Allah, orang saya ngalamin Bapak Ibu waktu awal-awal itu tetangga kita di jauh ya, kayaknya main buang aja gitu. Ya Allah ya Allah. Pokoknya suasana saat itu mencekam Bapak Ibu. Sampai saya pernah diisolasi Bapak Ibu ya di rumah. Itu bocah anak-anak begini, saya dengar langsung, yang situ ya COVID. Astagfirullahaladzim. Pokoknya Bu, kita nih COVID udah kayak monster. Halo? Sampai itu ya teman tetangga, Pak Ustaz itu ya di apa, digali, digantung di pagar. Ya Rob, suasana saat itu sangat mencekam Bapak Ibu. Maka kita bersyukur nih, alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Ini kita semua alumni COVID ya, alumni COVID. Kita doakan teman, kerabat, bahkan mungkin orang tua kita yang wafat saat COVID itu berlangsung. Allah catat wafatnya menjadi wafat yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi enggak muluk-muluk. Kalau kata orang Jawa Pak, enggak neko-neko.
Ini kita nih aman Mbak ya, anak-anak sehat, istri sehat, suami sehat, lingkungan kita aman. Alhamdulillah, nggak usah neko-neko. Halo? Ya itu. Jadi yang pertama, aminan fi sirbi. Jangankan itu, Bapak Ibu, ini yang masih in apa? Saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera. Bapak Ibu, dalam sejarah baru kali ini apa? Longsor turunnya gelondongan kayu. Baru kali ini Bapak Ibu. Allah mau menunjukkan tuh, di balik bencana ada manusia-manusia yang rakus, manusia-manusia yang tamak. Bapak Ibu, itu gelondongannya bukan satu dua, ribuan. Sampai ada apa namanya itu masuk ke tengah kota. Halo? Udah ada barcode-nya, ada nomornya. Nggak tahu tuh ada nomor HP-nya. Ya Allah Bapak Ibu. Ada kawan saya di Aceh Bapak Ibu. Ustaz, di sini kami susah air. Bapak Ibu, ini kita di sini gampang air putih. Lagi yang awal-awal di sana susah Bapak Ibu. Kita mas seringan kadang-kadang airnya malah kebuang. Nih, adik-adik ya. Ini buat kita semua. Lu kayak aqua gelas, itu dua pilihan. Diminum, dihabisin. Kalau nggak diminum, jangan sekalian. Halo? Pasti baru minum dikit kebuang, mubazir. Di sana saudara-saudara kita untuk air bersih susah. Apa kata kawan saya yang di Aceh juga, Ustaz, di sini banyak orang meninggal, banyak apa mayat bergelimpangan. Karena apa? Satu, derasnya air saat kejadian. Kedua, kelaparan. Ketiga apa? Kedinginan. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang wafat dalam bencana itu Allah catat wafat yang husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Nah jadi itu Bapak Ibu ya. Yang pertama mana? Aminan fi sirbihi. Kita aman sekarang Bapak Ibu. Anak-anak kita sehat, istri sehat, suami sehat, lingkungan yang kita tinggali aman, negeri yang kita tinggali aman, maka alhamdulillah. Banyak-banyak Bapak Ibu baca doa Nabi Ibrahim. Apa? Rabbi ja'al haza baladan aminan. Apa? Rabbi ja'al haza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, Indonesia ini, negeri yang aman. Amin. Apa kalau kata orang Jawa? Gemah ripah loh sinawi. Atau kalau bahasa Al-Qur'annya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, negeri yang berkah. Bapak Ibu, kalau ngomong SDM, apa SDM? SDA, sumber daya alam. Negeri kita ini paling kaya Bapak Ibu. Paling kaya. Yang negeri-negeri lain nggak punya. Coba kalau misalnya ya, Saudi Bapak Ibu, Arab Saudi, itu cenderung dominannya apa Bapak Ibu? Minyak. Kalau minyak saja mereka mampu mesejahterakan rakyat. Lah gimana kita yang punya emas, perak, gas alam, wah Insya Allah. Bahkan dikatakan Bapak Ibu ada tuh pakar ekonom siapa namanya ya, tuh yang kepalanya ini Pak Ihsanul Nursi apa siapa itu? Ya dikatakan beliau kalau tuh Freeport Bapak Ibu, Freeport itu dikelola kita, itu satu orangnya bisa 2 kilo Bapak Ibu. Halo, Bu, 2 kilo bukan 2 gram. Halo, 2 kilo bukan 2 gram. Sekarang aja Bapak Ibu emas murni
Bukan emas 22, 23, 2 apa? Karatan bukan ya. 24. Itu berapa? Tembus 2,5 juta. Sekarang Bapak Ibu. Hah? Lah kalau 2 kilo dikali 2.000 5 miliar Bapak Ibu. Coba satu orang di Indonesia dapat 2 kilo. Lah kelar ini apa? Masjid Al Mujahidin. Tadi berapa? 2 juta 2,1. Lah ini dapat 5 M. Itu mah bukan kelar ke sana doang kayaknya. Meningkat juga kayaknya. Ya Masya Allah. Rabbi ja'al hadza baladan amina ya Rabb. Negeri kita ini kaya Bapak Ibu. Apa yang enggak ada di kita? Bahkan VOC, orang-orang Belanda Bu, salah satu yang enggak ada di Eropa itu apa? Rempah. Di kita barang murah, di sana barang mahal. Coba itu, Masya Allah. Ya Rabb, Rabbi ja'al haza baladan amina, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman, ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi itu kata Nabi, man asbaha minkum, barang siapa di antara kalian di pagi harinya atau di hari ini, yang pertama aminan fi sirri, dirinya aman, keluarganya aman, anak istri aman, lingkungan aman, bahkan negerinya aman, banyak-banyak bersyukur. Itu yang pertama. Ini Ustaz ada sesi tanya jawab. Oke, baik. Berarti saya spare waktunya. Yang kedua Bapak Ibu, mu'afan fi jasadihi. Nah ini tadi yang tadi kita bahas, yang beberapa ibu bapak ya, mu'afan fi jasadihi, apa artinya? Badannya sehat. Ini nikmat yang tiada terkira Bapak Ibu. Halo, 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 saya bilang halo, hai, hai, halo, halo, hai, nah gitu ya. Mu'afan fi jasadihi Bapak Ibu, badan yang sehat. Atau kalau badan yang sehat Bapak Ibu enak makan sama garam goreng juga enak Bapak Ibu ya, sama sado asam enak ya. Saya mah makanan nggak neko-neko Bapak Ibu, yang spaghetti pizza enggak. Saya mah ada ikan asin, sayur asam, sama sambal terasi, udah itu ya, udah nggak nengok-nengok ya. Apalagi kalau ada jengkolnya Bapak Ibu, wah enak ya. Kalau orang Sunda Bapak Ibu, halo ya, kalau orang Sunda lalapan Bapak Ibu, daun apa pun jadi lalapan ya, daun singkong, daun paya ya, apa ya, Insya Allah jadi lalapan ya. Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Makanya Bapak Ibu, saking nih pentingnya kesehatan, Nabi itu setiap pagi dan petang, dan ini masuk ke rangkaian zikir pagi petang, meminta spesifik agar diberikan kesehatan. Yuk ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan sugesti saya, ikuti gerakan saya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Sekali lagi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini
fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani, ya Allah, afini fi badani, sehatkan badanku ya Allah. Bu, Pak, Nabi minta sehat. Ya Allah, sehatkan badanku ya Allah. Anak-anak masih kecil, masih butuh biaya sekolah. Kalau aku sakit, siapa yang biayai? Halo? Ya kan, gitu kan? Anak-anak masih sekolah, masih kuliah. Sehatkan badanku ya Allah. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah, sehatkan pendengaranku ya Allah. Sampai usiaku lanjut, pendengaranku, telingaku mampu mendengar dengan tajam. Tak perlu bentuk alat bantu dengar. Kan ada Bapak Ibu ya, alat bantu dengar, gak usah. Makanya nih yang anak-anak nih, yang remaja, kan ada tuh sekarang. Kalau dulu kan kita zaman dulu Walkman, nih sekarang TWS. Kalau Ustadz punya TWS nggak pernah Ustadz pakai. Kenapa? Sayang. Itu salah satu yang mempercepat kerusakan gendang telinga. Saya mendingan loudspeaker aja. Kalau HP rusak bisa beli. Kalau gendang telinga yang rusak, ya. Nah ini ya yang anak-anak nih ya, kan TWS tuh ya. Itu radiasinya juga tinggi. Allahumma afini fi basari, ya Allah, sehatkan penglihatanku ya Allah. Sampai usiaku lanjut, mataku masih melihat dengan tajam. Mana yang warna biru, merah dulu, biru, hijau, ungu, kuning, abu-abu, kekuningan. Merah apa Bu? Pak? 100, cepet. Biru, ya, gocap. Biru 50. Hijau 20.000 ya. Ungu, ya ceban, ya. Lumayan buat beli gacuan dapat. Kuning, ya, apa goceng. Abu-abu, abu-abu 2.000, ya. Itu mah buat ke toilet. Nah, ada lagi kekuningan tuh 1.000, ya. Jadi mata kita mohon kepada Allah, ya Allah, sehatkan mataku ya Allah sampai usiaku lanjut, aku mampu melihat dengan tajam. Amin ya Rabbal alamin. Tunggu ya. Terakhir, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ini Bapak Ibu, setiap pagi dan petang Nabi ini baca ini zikir pagi petang. Ya, salah satunya tadi itu, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Kenapa saya dengan gerakan Bapak Ibu? Kalau menurut psikologi pendidikan katanya, ketika kita mengajarkan anak dengan gerakan itu lebih memperkuat hafalan. Jadi Bapak Ibu tadi itu anak-anak ya. Halo? Coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Allahumma afini fi badani, ya Allah, sehatkanlah badanku, tubuhku ya Allah, sehatkan. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah, sehatkan telingaku ya Allah agar mampu mendengar dengan tajam. Allahumma afini fi basari, ya Allah, sehatkan mataku, penglihatanku ya Allah sampai usiaku lanjut mampu melihat dengan tajam. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah.
Nah ini Bapak Ibu ya, maka penting bagi kita untuk menjaga kesehatan. Karena kesehatan juga sama Bapak Ibu harus diupayakan. Ada ikhtiarnya. Apa diantaranya bagaimana Nabi itu bisa sehat Bapak Ibu ya? Di antaranya Nabi itu tidak pernah bergadang Bapak Ibu, kecuali ada hal yang sifatnya urgent. Nabi itu kalau nggak ada kepentingan Bapak Ibu, ba'da isya tidur. Bu, ba'da isya tidur. Tapi tidurnya Nabi Bapak Ibu itu enggak, misalnya nih kita isya tadi jam 8, taruhlah jam 9, jam 9 sampai subuh kagak. Ya, Nabi itu tidurnya sejenak, kemudian qiyamul lail. Dan qiyamul lailnya Nabi Bapak Ibu, tahajudnya Nabi diriwayatkan 3 surat Bapak Ibu. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Masya Allah. Oh, kita mah Imam An-Nabawi ya udah, aduh, besok imamnya jangan dia lagi dah. Ya, kelamaan ini. Ya, kelamaan ini. Di tempat saya Bapak Ibu pernah, dan ini memang jadi kode etik juga ya, karena Mu'adz bin Jabal juga pernah ditegur Nabi. Imamnya Bapak Ibu sholat isya, rakaat pertama An-Naba kan 40 ayat, rakaat kedua An-Naziyah. Waduh, habis sholat pada itu imamnya lama banget, ini. Waduh, ya besok jangan dia lagi imam. Nah ini penting juga Bapak Ibu ya, ini bapak-bapak mungkin yang dijadwalkan imam, kalau imam jangan lama. Kan yang jadi makmumnya ada yang lansia, anak-anak, rematik, asam urat. Jangankan sholat, kajian aja pada selonjoran. Iya, selonjoran sama nyari sandaran ya. Saya paham tadi ibu-ibu itu ada yang ngangkat-ngangkat itu, saya paham. Maksudnya buat ya. Jadi yang kedua ini Bapak Ibu ya, mu'afan fi jasadi, badannya sehat. Kemudian Bapak Ibu, apalagi yang membuat Nabi itu sehat? Nabi itu sering puasa Bapak Ibu. Halo? Nabi itu sering puasa. Meskipun hadis ini Bapak Ibu ada yang mengatakan maudhu, palsu ya, ada juga yang mengatakan dhaif. Apa? Summu tasihu. Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Bapak Ibu secara logika saja. Halo. Salah satu penyebab sakit itu kan ada 3 Bapak. Apa? Kurang makan, kurang tidur, apa lagi? Kurang duit. Ya. Nah, Bapak Ibu, salah satu penyakit dalam tubuh kita itu apa yang kita makan, Bapak Ibu. Ya, apa yang kita makan itu sangat berpengaruh. Maka Nabi mah sering puasa. Pernah didapati kalau kayak bahasa kita nanya ke Sayyidatuna Aisyah, "Neng, masak apa?" "Lah ora Bang," kan gitu ya. Ya udah puasa. Puasa Bu, enggak ngomel. Ya. Nah itu jadi salah satu Bapak Ibu, bahkan kalau kita di dunia medis, orang yang mau operasi pasti disuruh puasa. Ya, kan puasa sunnah banyak Bapak Ibu ya. Apa tuh? Ada Senin Kamis tuh ya. Ada Ayamul Bid. Ada apa lagi? Arafah dan lainnya. Nah, yang paling hebat Bapak Ibu, kata Nabi, sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan, puasa sunnah apa? Puasa Daud. Puasa Daud itu apa Bapak Ibu? Hari ini puasa, besok enggak, lusa puasa lagi. Tuh luar biasa loh. Kan kalau kita mah enggak, hari ini enggak puasa, besok enggak puasa, besoknya lagi enggak puasa. Jadi kapan? Puasanya.
Nah ini Bapak Ibu ya, bahkan ada kawan saya Bapak Ibu, saya manggilnya Bu Haji. Beliau itu sudah diabetes dan luka. Dan saat itu ketika saya dan teman-teman menjenguk, beliau udah pesimis. Seakan-akan hidup itu tidak ada harapannya lagi. Kemudian setelah saya pulang umroh itu, saya kaget Bapak Ibu. Dia ke rumah saya, beliau ke rumah saya. Alhamdulillah saya bisa beraktivitas lagi. Gimana Bu Haji itu bisa begitu? Setelah itu saya mendawamkan puasa Daud. Karena gini Bapak Ibu, kok ini jadi sunyi begini? Karena Bapak Ibu, apa yang kita makani rata-rata mengandung gula manis, ya. Dan saat itu saya puasa Daud. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang beliau beraktivitas normal seperti sebelumnya, ya. Jadi itu kenapa Nabi sehat Bapak Ibu, selain tadi tidak bergadang, puasa, ya. Dan terakhir Bapak Ibu nih ya, terakhir. Halo. Yang terakhir. Tadi man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa di pagi harinya aminan fi sirbihi, aman dirinya, keluarganya, anak, suami, istri, lingkungannya, negaranya. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Nah, yang ketiga nih Bapak Ibu, terakhir, biar nanti ada sesi tanya jawab sambil nunggu ayam bakar. Ya, itu kode. Ya, mumpung kita masih ngisi, cari. Nah, Bapak Ibu, ada yang ketiga nih, yang terakhir. Apa kata Nabi? Indahu qutu yaumihi, dia punya stok makanan. Punya apa Bapak Ibu? Stok makanan. Ya pokoknya ada makanan di rumah. Dan diterjemahkan kebelakangan, bukan hanya makanan, ini kiasan Bapak Ibu. Dia punya stok tabungan. Paham? Punya stok tabungan. Artinya apa? Dia punya duit simpanan. Bapak Ibu, halo. Duit bukan segalanya, tapi kenyataan hidup segalanya butuh duit. Duit memang tidak menjamin bahagia, tapi kalau nggak punya duit, jangankan bahagia, senyum aja berat. Benar? Kemudian Bapak Ibu, duit nggak dibawa mati. Tapi kalau nggak punya duit, seraka mau. Aduh, ya Allah. Ada lagi Bapak Ibu tambahan. Duit memang nggak dibawa mati. Halo. Tapi kalau kita nggak punya duit, seringkali kita nggak dihormati Bapak Ibu. Gimana saksi? Ya kan benar Bu? Pak? Duit. Ya, duit. Dan Bapak Ibu, halo. Kalau kita baca Sirah Nabawi, salah satu kesuksesan dakwah Nabi selain yang pertama bismillah pastinya. Ya, nasrullah, pertolongan Allah. Faktor berikutnya yang tidak kalah penting, Nabi itu didukung, disupport dengan finansial yang kuat. Nabi pengusaha, istrinya Khadijah pengusaha, Bapak Ibu ya. Bahkan dikatakan Bapak Ibu, halo, mahar Nabi Muhammad Rasulullah yang saat itu 25 tahun, Khadijah 40, maharnya Bapak Ibu 100 ekor unta Bapak. Halo, 100 ekor unta. Bu, unta itu lebih mahal daripada sapi. Lebih mahal loh. Ya. Lebih mahal harganya. Tadi jadi mana tuh, jadi lupa ya. Gara-gara duit.
Apa? Dakwah ya, dakwah Nabi. Ya, selain itu Bapak Ibu, selain apa? Sayyidatuna Khadijah, yang awal-awal siapa? Abu Bakar dan Utsman bin Affan, Bapak Ibu. Itu saudagar kalau kayak kita apa 9 aja. Apalagi kemudian ada Abdurrahman bin Auf, makin kuat apa keuangan Nabi. Benar kan? Duit bukan segalanya, tapi kenyataan hidup segalanya butuh. Coba saya tanya kotak amal isi. Kotak amal isinya apa? Duit. Bahkan tuyul aja yang dicari. Allah ya Rabb. Mudah-mudahan dimudahkan ya Ustaz Eko ya. Ya, tadi anggarannya 2,1 M. Mudah-mudahan yang dapat malah 3 M Bapak Ibu. Amin. Wah, ya. Apa yang tidak mungkin ketika Allah berfirman kun, nggak ada yang tidak mungkin. Tiba-tiba setelah ini nih pertemuan kita malam hari ini, ada yang japri ke Pak Haji atau ke Ustaz Eko, Ustaz sudah saya transfer ya. Coba itu ujungnya 1 M misalnya ya, nolnya ada 12 Bapak Ibu. Hah? Bapak Ibu, ini 1 M kalau dibeliin cendol banjir. Ya banjir. Astagfirullah. Jadi indahu qutu yaumihi ya. Dia punya stok makanan. Itu zaman dahulu Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang bisa diterjemahkan dia punya stok tabungan. Bapak Ibu nih, jujur jana dan dusta di antara kita. Kita itu Bapak Ibu kadang doanya khusyuk. Itu kalau lagi ada masalah dan gak punya duit. Halo? Satu ada masalah, kedua nggak punya duit. Coba dah kalau hidup lagi anteng, duit banyak, saya yakin doanya juga nggak khusyuk. Kadang juga udah habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung sajadahnya dilipat. Harusnya kan zikir dulu, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Ini mah Allahumma lantas jauh Ibu ya. Jadi nggak berdoa dulu. Nah itu indahu qutu yaumihi. Maka kata Nabi Bapak Ibu, kalau punya 3 ini, aminan fi syirbihi, aman dirinya, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi, dia punya stok makanan, dia punya stok tabungan. Faka'annama hizat lahud dunya, sungguh dia telah mendapatkan kenikmatan dunia. Ini 3 benar Bapak Ibu. Aman dirinya, badannya sehat, dan punya tabungan atau duit. Ya, makanya saya pernah Bapak Ibu pergi gitu ya. Waktu itu ke mana ya? Ke Malaysia. Kita rakter dari sekolah. Ya, ada Taipa kan itu. Ya, terus ada kawan saya bilang gini, jangan kemana-mana, ntar nyasar. Saya bilang gini Bapak Ibu, zaman sekarang asal kita punya 2 nih, nggak akan nyasar. 1, HP, kedua, duit, nggak bakal nyasar Bapak Ibu. Yang nyasar itu nggak punya ini Bapak Ibu, nggak punya HP. Kalau kata kawan saya yang orang Padang, pusing dadu piti, ya pusing nggak punya duit. Jadi itu Bapak Ibu ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi Bapak Ibu nih 3 nih, ya ketika kita punya 3 ini, apa? Aman diri kita, lingkungan sehat, dan punya tabungan, punya duit, ya cukup Bapak Ibu. Yang penting cukup. Itu kan doa Nabi. Mau umroh duitnya
cukup. Ya, mau beli mobil duitnya cukup. Mau renovasi masjid cukup. Ya, pokoknya setelah ini Pak Haji, pokoknya banyak ya, langsung transfer ke nomor rekening masjid ya, DKM. Kan doa Nabi apa Bapak Ibu? Allahumma aqfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Allahumma aqfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku ya Allah. Nabi enggak minta lebih Bapak Ibu. Allahumma aqfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan perkara yang halal dan hindari aku dari perkara yang haram. Nabi mintanya itu Bapak Ibu. Wa aghnini bi fadlika amman siwak, dan kayakan aku dengan karuniamu ya Allah agar aku tidak bergantung kepada selainmu. Makanya Bapak Ibu nih ya, ini para ayah wabil khusus, orang tua kita dulu itu notabene cuman petani Pak Bu, benar. Yang mereka berangkat pada subuh maksimal asar udah pulang. Engkong saya dulu, tahu engkong kalau Betawi engkong ya, tinggalnya di Jati Bening pagi. Itu pagi cuman bawa daun pisang, daun singkong, kadang pisang masih magel, ngerti masih magel, masih hijau belum matang, dibawa pas. Tuh orang tua kita rata-rata gitu Bapak Ibu. Tapi anaknya yang 5, anaknya yang 10 cukup. Yang kuliah di Jakarta di mana cukup. Berangkat pagi, pulang siang. Lah orang kita sekarang Senin sampai Jumat, dari pagi sampai malam. Kadang ditambah Sabtu, Minggu, Sabtu, Ahad. Kagak cukup. Apa yang hilang Bapak Ibu? Ya, selain syukur, keberkahan. Maka rezeki mah yang pertama itu bukan nominal Bapak Ibu, bukan. Yang pertama adalah berkah. Kalau udah berkah itu mah nyusul. Makanya Bapak Ibu nih ya, kalau kita sholat duha apa doanya? Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki saya masih ada di langit, turunin. Wa in kana ba'idan faqaribu. Ya Allah, kalau rezeki saya masih jauh, deketin. Nih saya tanya bapak-bapak, paling rata-rata kerjanya di Pulau Gadung, Cibitung, MM 2100 ya Pak? Halo? Jababeka, Cikarang. Pak, alhamdulillah kita mah kerjanya gak jauh-jauh. Yo, kawan kita atau mungkin teman-teman kita Pak yang di Saudi, di Malaysia, mereka Pak jauh. Ada kawan saya mutawif Pak di Mekah Pak, sudah 15 tahun Pak. Saya mengingat Kang Yana. Saya panggil beliau, Kang, enak akang mah tiap hari gitu ya sholatnya. Kan kalau di Masjidil Haram berapa Bapak Ibu? 100.000 kali Bapak Ibu. Lebih utama daripada masjid lainnya. Enak ya Kangnya, sholatnya di Masjidil Haram terus. Ya enak sih. Kata dia apa? Kata beliau. Tapi kan aneh jauh dari keluarga. Beliau keluarganya di Sukabumi Bapak Ibu. Anaknya 4. Ya. Kok nggak dibawa sini kan? Kalau dibawa sini biaya hidup sini mahal. Ada namanya Bapak Ibu iqomah. Iqomah itu biaya tinggal di Saudi itu 10.000 real. 20.000 itu kurang lebih kalau satu realnya 4.500 berarti 45 juta. Anak 4, istri sama beliau. Kalau dikali 6 jadi berapa nih? 270. Itu cuma biaya tinggal. Kita mah enak di Indonesia, nggak perlu pakai biaya. Orang asing tinggal di Saudi kena iqomah. Wa in kana qalilan fakas sirhu. Ya Allah, kalau rezekiku dikit banyakin. Nah, itu kan. Tapi yang pertama adalah berkah. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saya spare waktunya. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab.
Saya mohon maaf Bapak Ibu, yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah adalah kekurangan dan kekhilafan dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jangan ditutup dulu ya. Nah, silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan sambil kita nunggu. Itu tuh bakaran apa sih di depan? Ya. Baik, silakan Bapak, Ibu-ibu. Kalau ada yang ditanyakan, Ada yang mau bertanya? Bapak-bapak keluar. silakan Pak. Ada door prize-nya nggak nih dari panitia? Hadiahnya? Ya baik Pak. Apa Pak Eko? Barangkali ada pertanyaan. Kalau nggak ada saya izin ini apa namanya? Gimana? Tuh. Yang buka dulu pertanyaan, barangkali bisa mancing gitu ya. Iya betul. Gimana Ustaz? Kadang di dalam kehidupan kita itu ada kalanya kita itu malas, Ustaz. Benar. Penyakit ya malas itu. Jadi gimana tipsnya supaya pas kita lagi kondisi malas itu tetap bisa beramal, minimal misalnya baca Quran walaupun cuma 50 ayat gitu ya. Gimana tipsnya supaya kita tetap beramal walaupun itu minimalis gitu, Ustaz? Betul. Jangan sampai enggak gitu. Misalnya kalau biasanya sholat di masjid terus ya paling enggak sholat lah, entah sholat di rumah atau di mana gitu ya. Betul. Mungkin itu Ustaz pertanyaan pembuka. Oke, berarti bagaimana biar istiqomah lah intinya gitu ya. Ini langsung jawab Bapak Ibu. Langsung, baik. Bapak Ibu, memang yang berat itu adalah istiqomah. Yang ringan istirahat. Saya ulangi, yang berat istiqomah, yang ringan istirahat ya. Jadi Bapak Ibu, contoh sederhana seperti yang tadi beliau tanyakan. Kita nih ya, halo, baca Quran. Kok kadang-kadang males banget. Nah, bagaimana agar itu tetap termotivasi Bapak Ibu? Ini saran saya. Bapak Ibu harus masuk ke dalam sebuah komunitas. Halo? Komunitas apa? Arisa? Bukan. Komunitas tilawah. Ada tuh, kalau dulu ada namanya Odoj. One day, one use. Nah itu Bapak Ibu, ya ikut itu. Karena apa Bapak Ibu? Ada istilah al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazid bi ta'ah, dia akan naik ketika dia taat. Wa yanqus, tapi dia akan turun, ya ketika dia bil ma'asi, dengan maksiat. Maka saran saya Bapak Ibu, contoh yang tadi Ustaz tanyakan adalah yang pertama, Ibu, Bapak, kita cari komunitas. Kalau saya sama Ustaz Anwar target pokoknya minimal 2 juz, dan itu saya harus japri juga ke beliau. Setoran nih saya udah selesai. Kenapa Bapak Ibu? Kalau tidak seperti itu Bapak Ibu, kita ini kan manusia yang bisa low gitu ya, semangatnya istilahnya futur. Yang kedua, kita baca kisah-kisah para ulama Bapak. Ya, kalau misalnya kita ini kan dikit lagi mau Ramadan Bapak Ibu ya. Kalau nggak salah per hari ini itu 48 hari lagi mau Ramadan. Mudah-mudahan kita semua Allah sampaikan sampai Ramadan Bapak Ibu ya. Amin. Ini semua yang malam hari ini di Masjid Al-Mujahidin, semoga Allah sampaikan semuanya kita sampai bertemu dengan Ramadan. Kita tarawih bareng, iftar jama'i ya. Kalaupun kita tidak sampai pada Ramadan, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kita baca Bapak Ibu, para ulama, contohnya Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau Ramadan Bapak Ibu, itu 60 kali khatam. 60 kali khatam. Berarti apa? Sehari itu 2 kali khatam. Nah, kita itu kadang yang berat itu nih, ada yang bilang ini apa? Setan GP. Coba Bapak Ibu kalau mau jujur, berapa durasi kita baca Al-Quran dengan buka WA, update status, komen orang, tidak? Itu saya. Kalau Bapak Ibu makan semuanya soleh-solehan, saya ya. Nah itu Bapak Ibu, coba deh.
dibanding. Ya, maka nih ada perkataan yang sangat bijak Bapak Ibu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Syekh Utsaimin ini salah satu mufti di Saudi Arabia. Apa kata beliau? Bacalah Al-Quran minimal 1 juz setiap hari. Kalau engkau tidak mampu, minimal setengah juz. Kalau engkau tidak mampu juga, minimal seperempat juz. Kalau 1 juz itu berapa sih Bapak? Kalau mushaf yang standar Timur Tengah itu 10 lembar atau 20 halaman. Kalau enggak setengah juz, berarti 5 lembar atau 10 halaman. Kalau enggak mampu juga seperempat juz. Berapa seperempat? 2 lembar setengah atau 5 halaman. Kalau enggak mampu juga 1 lembar. Kalau enggak mampu juga Bapak Ibu, 1 halaman, 1 muka kalau di bahasa pesantren. Kalau enggak mampu juga 1 ayat. Kalau 1 ayat pun kita enggak mampu, hati kita berkarat Bapak Ibu. Halo? Halo? Hai? Nah itu Bapak Ibu, makanya nih kita sama-sama saling menasihati Bapak Ibu ya. Sebelum kita memulai aktivitas Bapak Ibu, habis salat subuh, baca Bu Al-Quran. Jangan langsung yang dipegang HP. HP yang dipegang duluan. Bangun tidur apa? HP. Harusnya baca doa dulu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Artinya apa sih Bapak Ibu? Alhamdulillahillazi, alhamdulillah allazi yang ahyana, menghidupkan kami, kita semua, ba'da ma amatana, setelah mematikan kita. Bapak Ibu, kita saat tidur itu sejatinya kita wafat Bapak Ibu. Saya tanya, saat kita wafat ruh kita di mana Bapak Ibu? Wallahu a'lam. Makanya doa bangun tidur itu, kalau ruh udah balik lagi doanya bukan itu Bapak Ibu. Inna lillahi. Apa Bu? Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama kalau saya boleh saran adalah Bapak Ibu cari komunitas agar kita istiqomah. Bahkan di medsos itu jangankan tadi tilawah, ada Bapak Ibu komunitas yang membangunkan tahajud. Ada tuh saya pernah baca komunitas juga yang dia menghafal Al-Waqiah, Al-Muluk dan lainnya. Intinya komunitas-komunitas kebaikan. Yang kedua Bapak Ibu, paksakan diri kita untuk beramal soleh. Karena kita nggak tahu, boleh jadi hari itu udah hari yang nah gitu Ustaz ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu, ayo Bu. Enggak? Siapa yang mau bertanya? Ibu. Ya. Ambil nunggu mateng kambing guling. Ayo. Ya, ini nih, Kak siapa nih? Nih. Ya. Ada yang nanya. Ya, ini remaja bisa datang di sini luar biasa ini. Bentar. Aduh, suaranya mau habis tapi nggak apa-apa lah. Ya, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Kayu Kali di Batama. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, katanya kayak cosplayer gitu kan, aku sering cosplay. Enggak, siapa dulu namanya? Nama aku Kafka. Nah, Enggak, nama kamu siapa? Kafka. Afka. Tenang. Ya. Afka, jangan ngegas. Ya, Kafka kelas berapa Kafka? Kelas 8. Kelas 2? 2 SMP. SMP. Oke. Pertanyaannya? Pertanyaannya, saya kan cosplayer ya. Nah, kayak Cosplayer maksudnya? Kayak cosplay anime gitu, kayak ngikutin kayak anime gitulah. Oh, ya gitu. kayak gitu. Nah, Enggak, emang tokoh yang diikuti siapa? apa? Ya tokoh yang karakter anime Nagumo gitu. Nah, aku terakhir ngupload di SW di Nagumo from Sakamoto Days. Itu karakter anime. Tokohnya siapa? Nggak jelas ya? Aduh, Nagumo. Iya, Nagumo.
Iya. kayak Nagumo. Nah aku cosplay karakter, aku cosplay itu. Terus aku tuh dibilang sama teman-teman aku kayak gini, Kaf itu kan pakai wig itu kan dosa ya, kayak haram gitulah. Emang benar Pak Ustadz kayak pakai wig itu dosa? Oh, pakai wig. Kayak cosplay itu kan pakai Jadi wig. pertanyaannya bukan kepada menirunya. Iya sih benar. Iya, dan saya pakai Oh, wig. berarti itu ada dua pertanyaan. Iya. Meniru dan memakai wig. Iya benar. Tapi saya nggak pernah cosplay karakter yang haram-haram gitu, nggak pernah. Sudah. Dah. Oke, baik. Pertanyaan pertama berarti cosplay itu kan meniru ya. Makanya saya tanya niru siapa dulu. Kalau niru itu yang baik, apalagi sesuai syariat, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Misalnya beliau niru semangatnya Ibnu Abbas ketika menuntut ilmu. Bapak Ibu, halo. Nih, contoh semangatnya Ibnu Abbas saat menuntut ilmu, saat mengambil hadis Bapak Ibu. Ibnu Abbas itu tidur di depan pintu sahabat yang mau diambil hadisnya. Sampai berkata para sahabat-sahabat senior, wahai Ibnu Abbas, ya saudara Nabi, apa kalau Ibnu Abbas itu sepupunya ya? Seandainya kami diminta ke rumah engkau, kami akan datang. Tapi itu luar biasanya Ibnu Abbas. Jadi kalau misalnya Kak Afkar yang di cosplaynya itu baik, sesuai syariat, bagus. Tapi mohon maaf kalau misalnya yang dicontoh ini pakai anting, Bapak Ibu ya, mohon maaf gitu ya. Pokoknya yang nggak baik jangan. Karena kata Nabi apa? Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Jadi Kak Afkar ini yang di cosplaynya siapa dulu ya? Mudah-mudahan yang baik-baik semuanya ya, yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian menggunakan wig Bapak Ibu. Menggunakan wig ini boleh atau tidak? Ini khilaf Bapak Ibu. Khilaf. Makanya saya nggak mau ngisi fikih itu gini Bapak Ibu, karena riskan perbedaan. Ada yang mengatakan itu boleh, selama, halo, misalnya nih kayak perempuan, merubah itu pertama untuk membahagiakan suami, atau kedua untuk kesehatan. Selebih dari itu nggak boleh Bapak Ibu. Ya, sama halnya dengan memakai wig itu. Memakainya untuk apa dulu? Kalau sekedar mungkin tampil gitu ya, hiburan, itu mungkin masih mubah. Tapi kalau ada unsur-unsur yang mudorot, maka itu. Sama halnya nih kita nih para laki-laki nih. Laki-laki itu nggak boleh pakai emas loh. Sutra nggak boleh. Ya. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau emas batangan? Boleh. Saya punya logam mulia, boleh? Boleh nggak? Ya boleh. Kita kata ibu-ibu kalau Ustaz nggak mau buat saya. Yang nggak boleh itu dipakai gitu ya. Jadi gitu Kak. Intinya kalau yang pakai wig itu masih khilaf ya. Kalau yang ibu-ibu ya, itu untuk ini suami diperbolehkan sangat. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya mudarat jangan. Ya. Allah a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu nih, ibu belum. Ibu nggak ada yang nanya. Pak Billy biasanya nanya. Berarti udah jelas semua, Ustaz. Udah jelas semua. Kalau nggak ada, saya nanya aja deh. Tapi Ya. nanya ke jamaah bukan ke Ustaz ini. Ya, iya, biar ada. Saya kasih door prize satu aja, Be ya. Kita nanti siapin deh satu. Tuh. Ini karena door prize-nya cuma satu dan ini pertanyaan agak berat. Buat. Di tahun 2025 ini siapa yang sudah hatam 18 kali? Tuh. Hatam baca Quran 18 kali. Kok 18? 18. Kan satu bulan satu kali hatam berarti 12. 8 tambahnya ya Ramadan. Ada, Bu? Ada yang 18? Kalau nggak ada, hangus.
nggak angus ya. Atau Ustaz ketinggian kali kalau segitu mah. Soalnya kalau 12 banyak yang ini Ustaz. Oh, gitu? Iya, nanti Oh. rebutan. Ya minimal berarti 13 atau 14. Oh gitu ya. Saya turunin kalau gitu jadi 17. 17 nggak ada. Serius itu ngacung tuh. Ya. Mahalan. Kalau enggak 15. Ada Bu 15. 15 ini udah korting banyak nih. Itu udah sama temen Bu. Ya, nggak kurang lagi. 15 nggak ada nih. Nggak ada Ustaz. Nggak Jadi ada. uang kas aman ini sementara. Mungkin itu Ustaz. Baik, nggak ada gimana? pertanyaan lagi. Cukup, Bapak Ibu, karena kambing gulingnya udah matang. Ya, udah siap saji. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, cukup ya Pak Haji ya. Oke. Baik Bapak Ibu, tadi Pak Haji katakan sebelum saya tutup, kita berdoa sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun 2025 dengan segala apa yang telah terjadi, maka semoga semua bernilai dengan kebaikan, dan 2026 yang belum terjadi, mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang tadi 3 tuh ya yang kita sampaikan, semoga diri kita, keluarga kita, bahkan negeri kita senantiasa Allah jaga. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, badan kita semua Bapak Ibu Allah berikan kesehatan. Karena dengan badan kita yang sehat Bapak Ibu, kita bisa beraktivitas, bekerja, bahkan ibadah kita juga lebih maksimal kalau kita sehat. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi, semoga kita senantiasa Allah cukupkan rezekinya, ya, terlebih finansialnya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita berdoa sejenak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.